Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sari Marshaning Tias dari kelompok 1 kelas 10-2, ingin membahas mengenai pengertian hakikat fisika sebagai produk. Fisika sebagai produk mengacu pada cara ilmu fisika dan penemuan. Penemuan dalam bidang ini memberikan dampak yang konkret dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam dunia industri. Dengan kata lain, fisika tidak hanya merupakan ilmu pengetahuan yang teoritis, tetapi juga suatu sumber daya yang diolah menjadi solusi praktis yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi, produk yang dimaksud dalam fisika ini adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa teori, prinsip, hukum, konsep, dan juga model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lian Lutfia. Saya akan menjelaskan fisika sebagai produk. Fakta ilmiah adalah deskripsi akurat tentang sesuatu yang diamati. Pernyataan objektif yang dapat dikonfirmasikan kebenarannya atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Contohnya sebagai berikut: magnet yang dapat menarik benda dari baja atau besi. Es yang dipanaskan akan mencair. Pelangi yang terdiri dari beberapa warna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Fahri Ramadan dari kelas 10-2. Saya berasal dari kelompok 1. Saya akan membacakan konsep sains. Konsep sains adalah rumusan akal atau gagasan umum tentang objek atau kejadian yang didasarkan pada sifat-sifat objek atau kejadian tersebut. Contohnya, kutub magnet adalah bagian pada magnet yang memiliki kekuatan paling tinggi. Terus, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha kerja dan mengalami perubahan. Konsep adalah abstraksi dari berbagai kejadian, objek, fenomena, dan fakta. Konsep memiliki 5 elemen atau unsur penting, yaitu nama, definisi, atribut, nilai atau value, dan contoh. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Zakia Sakhi dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan salah satu produk fisika, yaitu prinsip. Prinsip sains adalah rumusan atau generalisasi hubungan antara fakta dengan konsep. Prinsip ini lebih bersifat analitis dan bukan sekedar empiris. Contoh dari prinsip sains adalah udara yang dipanaskan akan memuai. Prinsip ini menghubungkan antara konsep udara, panas, dan pemuaian. Contoh yang kedua adalah air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Prinsip ini menghubungkan antara konsep tinggi dan konsep rendah. Salah satu contoh fisika sebagai produk adalah hukum. Apa sih itu hukum? Hukum adalah prinsip-prinsip khusus atau spesifik yang diterima secara meluas setelah melakukan pengujian berulang kali. Dan juga kebenarannya diakui yang didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Salah satu contoh hukum adalah energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah bentuk. Hal ini dapat dikatakan dengan hukum kekekalan energi. Contoh yang kedua, ada benda yang dicelupkan ke dalam air akan menerima gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut, atau biasa disebut dengan hukum Archimedes. Contoh yang ketiga ada jika anak panah ditarik ke belakang dari tali busur atau disebut gaya aksi, kemudian dilepaskan, anak panah tersebut akan bergerak ke depan atau disebut gaya reaksi. Hal ini biasa kita sebut dengan hukum 3 Newton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Naila Hadianti. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teori ilmiah. Teori ilmiah adalah suatu penjelasan umum atau model imajinatif yang merupakan suatu gabungan dari konsep, fakta, dan juga prinsip-prinsip ilmiah. Penjelasan lebih jelasnya lagi, teori ilmiah adalah sebuah penjelasan mengenai alam semesta atau fenomena alam yang telah diuji berulang kali dan dikuatkan oleh metode ilmiah. Nah, jadi teori ilmiah ini tuh teori yang digunakan untuk menguatkan argumen para ilmuwan tentang suatu kejadian alam yang telah diuji kebenarannya berkali-kali. Nah, di sini ada dua fungsi dari teori ilmiah.
Yang pertama, teori ilmiah ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak dapat langsung diamati. Contohnya seperti teori Newton. Teori Newton ini yang mengenai gravitasi. Yang kita tahu, gravitasi itu tidak dapat kita lihat atau tidak dapat kita langsung amati. Nah, teori Newton mengenai gravitasi ini awalnya bermula pada kejadian di mana pohon apel dan buah apel itu jatuh ke permukaan bumi, dan jadilah di situ sebuah teori atau teori Newton. Nah, fungsi kedua yaitu teori ilmiah berfungsi sebagai prediksi kepada fenomena alam. Di sini saya punya 3 contoh. Yang pertama adalah Big Bang, alam semesta, galaksi, dan bintang-bintang yang terbentuk karena adanya dentuman besar. Contoh kedua yaitu adalah kenaikan suhu atmosfer bumi. Nah, teori ini tuh dipakai untuk kita tahu apa akibat dari kenaikan suhu pada atmosfer bumi. Yang ketiga yaitu teori atom. Yang kita tahu, atom adalah sebuah penyusun yang paling kecil. Di dalamnya ada proton, neutron, dan juga elektron. Sekian penjelasan teori ilmiah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahirah dari kelompok 1 kelas 10-2. Saya akan menerangkan tentang fisika sebagai produk, yaitu rumus. Rumus adalah bentuk matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Dalam sebuah rumus, kita dapat melihat keterkaitan antara prinsip-prinsip dan juga variabel. Pada umumnya, hukum dan teori dapat dinyatakan secara matematis lewat rumus. Ada 3 jenis rumus yang umumnya sering kita temui dalam fisika. Yang pertama yaitu rumus massa jenis benda, yaitu P sama dengan M per V. P yaitu massa jenis benda dengan satuan kilogram per meter kubik. M yaitu massa benda dengan satuan kilogram. Dan V yaitu volume benda dengan satuan meter kubik. Yang kedua ada rumus gaya, yaitu F sama dengan M dikali A. Dengan F sama dengan gaya dengan satuan Newton, M yaitu massa benda dengan satuan kilogram, dan A yaitu percepatan benda dengan satuan M per S kuadrat. Yang ketiga yaitu rumus energi potensial, yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. Dengan EP yaitu energi potensial dengan satuan Joule, M yaitu massa benda dengan satuan kilogram, G yaitu percepatan gravitasi dengan satuan M per S kuadrat, dan H yaitu ketinggian benda dengan satuan cm. Model adalah sebuah presentasi yang dibuat untuk sesuatu yang tidak dapat dilihat. Model sangat berguna untuk membantu memahami suatu fenomena alam. Sebagai contohnya, model atom bomb membantu untuk memahami teori atom. Teori atom bom adalah atom yang diperkenalkan oleh Niels Bohr pada tahun 1913.